Film dibuka di situasi pertempuran udara saat era Perang Dunia Kedua. Satu skuadron bombers B-24 Liberator Amerika yang sedang berusaha mengebom Pulau Nauru di Pasifik yang kala itu sudah dikuasai militer Jepang selama 2 tahun. Setelah tiba di lokasi target, bom gendong dilepas dan meluluhlantakkan markas Jepang. Saat hendak pulang, pesawat tempur jenis Attack Aircraft Jepang mencegat bombers Amerika. Beberapa kru terkena tembakan, demikian juga badan pesawat. Kemudian, operator bom yang bernama Louis turun dari kokpit guna memeriksa kondisi pesawat yang ternyata makin kesini kerusakannya makin parah. Masuk lagi ke kokpit. Pilot dan kopilot sepakat akan melakukan pendaratan darurat di pangkalan sekutu terdekat karena bahan bakar off-gas mereka mengalami kebocoran. Scene film kemudian berganti sebentar menengok masa kecil Louis Zamperini yang ternyata tokoh utama dalam film ini. Lahir di Italia dan besar sebagai imigran di California, Amerika. Louis berkembang menjadi anak yang kurang adab yang jauh dari spirit seorang perwira. Kegemarannya adalah ngintip, mabok-mabok, dan sangat jarang bergabung dengan circle-nya. Dia juga kerap diintimidasi dan dikeroyok oleh anak seusianya. Namun uniknya, ia nggak pernah nangis apalagi mengadu ke emak bapak. Ya, begitulah karakter Louis. Suatu hari, Louis sedang asyik ngintik daleman cewek di bawah bangku stadion. Lalu ia kepergok dan Louis pun kabur secepatnya. Kebetulan saat itu pula, kakaknya sedang latihan di sana. Sang kakak memperhatikan lari sang adik yang rupanya memiliki ciri-ciri pelari hebat. Esoknya, sang kakak memaksa Louis buat latihan lari sekalian biar jadi atlet daripada jadi anak gak jelas. Sang kakak terus memaksanya walaupun sang adik ogah-ogahan. If you could take it, you can make it. I don't believe. I do. Setelah berhari-hari berpikir, akhirnya, Louis menyetujui rencana sang kakak untuk membuatnya menjadi atlet lari terhebat di Amerika. Hari-hari ia latihan hingga menduduki bangku SMA akhir semester. Suatu ketika di akhir musim dingin, Louis ikut event lomba lari 400 meter. Thanks, Pete. Scene film berganti lagi di dalam pesawat. Setelah beberapa jam terbang, sampailah mereka di pangkalan sekutu terdekat. Mereka pun mencoba landing yang rupanya pengereman roda pesawat sudah rusak akibat serangan tadi. Namun untungnya pesawat masih bisa selamat. Korban misi kali ini 1 jiwa dan 2 luka berat. Sambil menunggu komandan selanjutnya, mereka mengisi waktu senggang sejenak bersantai dan mengobati beberapa kru yang terluka. Begitu juga dengan Louis yang tetap konsisten menjaga fisik dan stamina. Saat itu pula mereka menerima komando untuk melakukan misi penyelamatan pesawat yang dikabarkan jatuh terdampar di pulau sebelah yang gak begitu jauh dari lokasi mereka. We got a new plane? Endingnya, mereka pun take off menggunakan B-24 juga yang hampir seluruh spare part-nya sudah dikanibalkan. Setelah beberapa jam mengitari lautan, tiba-tiba mesin kiri meletup dan diikuti mesin kanan. Mereka harus kembali berhadapan dengan situasi pendaratan darurat. Cerita ditarik lagi ke tahun 1936 saat momen Olimpiade di kota Berlin. Saat itu, Louis sedang mengikuti lomba lari kancah nasional. Pertandingan ini pun dimonitori oleh keluarga Louis lewat siaran radio.
Awal-awal lomba Louis mampu menyodok di posisi terdepan, namun kemudian mulai tersusul oleh pelari lain yang sengaja menyimpan dulu tenaganya. Louis terseok-seok di urutan belakang, namun ketika mencapai lap terakhir, Louis ngegas seakan punya bensin cadangan. Dia menyusul semua peserta dan berakhir di finish terdepan. Balik lagi ke pesawat yang harus landing di laut dalam. Gak butuh waktu lama pesawat mulai tenggelam. Kaki Louis saat itu tersangkut pada bagian pesawat. Setelah berusaha keras, akhirnya Louis bisa membebaskan diri dan berenang ke permukaan. Mereka sangat bergembira. Tepat pada hari ke-27, sebatang pesawat capung terbang melintas. Louis segera menembakkan pistol Hazard beberapa kali. Pesawat itu pun kemudian berbalik. Dan ternyata itu adalah pesawat tempur Jepang. Untung saja tembakan itu nggak ada yang mengenai mereka selain 2 perahu karet yang jadi korban. Mac pun nyelotok. Jika seburuk ini tembakan Jepang, pasti Amerika akan memenangkan perang. Mereka pun sibuk menutup lubang-lubang, begitu juga hiu yang ikut-ikutan mengganggu mereka. Hari-hari mereka habiskan begitu saja tanpa ada lagi pesawat yang melintas. Kondisi Mac kini sudah sangat mengkhawatirkan. Dia ngerasa bahwa dirinya akan segera menjemput ajal. Dan benar saja, saat tengah malam, Mac sudah nggak bernyawa. Saat terbit matahari, Louis dan Phil dengan sangat terpukul harus menghanyutkan jasad temannya. Kini hanya tinggal mereka berdua.
Soal kondisi nggak usah ditanya lagi. Hingga akhirnya, tepat pada hari ke-45, sebuah kapal laut mendekat dan mengevakuasi keduanya, yang ternyata itu adalah Angkatan Laut Jepang. Keduanya kemudian dibawa ke darat dan disekap di dalam ruangan yang terpisah. Dari balik bilah pintu, Louis menyaksikan penyiksaan yang dilakukan terhadap anggota marinir Amerika yang lain, yang mana kemudian para marinir itu pun dipenggal kepalanya. Esok harinya barulah Louis diseret keluar dan rupanya ini berlokasi di hutan Pulau Kojalin yang saat itu telah dijadikan markas skala kecil pasukan Jepang. Komandan pasukan Jepang ini ternyata mengenali sosok Louis yang merupakan seorang atlet olimpiade terkenal. Mereka kemudian menanyakan markas pasukan Amerika di Kepulauan Hawaii. Namun, Louis nggak mengetahui karena udah lama nggak ditugaskan di sana. Yes. Setelah itu, Louis pun diseret lagi ke tahanan. Sekarang gilirannya Phil. Beberapa waktu mereka ditahan di dalam sana sampai Louis hampir kehilangan akal sehat. Sampai suatu saat, keduanya dikeluarkan bersamaan. Mereka disuruh berlutut yang sepertinya pemenggalan kepala akan terjadi. Namun ternyata malah dimandikan. Setelah itu keduanya dibawa menuju ke kapal laut yang tiba beberapa hari kemudian di sebuah dermaga bersama dengan beberapa tawanan perang lainnya. Para tahanan kemudian dimasukkan ke dalam beberapa truk. Louis dan Phil masuk dalam truk yang berbeda. Sepanjang perjalanan, Louis mengintip dan tersadar bahwa mereka pasti berada di kota Tokyo, kota yang pernah menjadi target tujuan Louis meskipun bukan dalam kondisi seperti ini. Truk ini pun tiba di tempat tujuan di Camp Omori, sebuah tempat yang berseberangan danau dengan kota Shinagawa. Para tahanan baru pun dirapel bersamaan dengan tahanan lama. Komandan camp kemudian keluar dan memperkenalkan diri bernama Mutsuhiro Watanabe. Watanabe. Saat dia sedang memberi kata-kata sambutan, rupanya Louis menatap ke arahnya. Watanabe langsung menghampirinya. Look me in the eye. Ya, dia langsung menggeprak orang yang berani menatapnya. Sungguh kejam. Don't look at me. Ya, belum apa-apa Louis udah bonyok duluan. Saat di dalam camp, rekan-rekan baru bercerita mengenai si Watanabe yang rupanya adalah anak komandan besar militer Jepang. Dengan kata lain, si Watanabe punya pangkat di sini karena ayahnya, makanya sikapnya begitu arogan dan songong. Mereka juga sudah pada gemas sama dia. Esok paginya, seperti biasa semua tahanan berkumpul melakukan senam bersama. Kopral Watanabe kemudian datang dengan sebuah data. Dia melihat bahwa di sini terdapat beberapa talenta. Ada yang seorang penyanyi opera, ada yang seorang chef, dan ada juga seorang atlet olimpiade yang tentu saja si Louis. Louis pun kemudian ditandingkan dengan seorang prajurit Jepang untuk berlari mengitari camp. Tentu saja si prajurit yang segar ini bisa mengukuli atlet olimpiade manapun yang sudah kurang makan dan kurang piknik. Louis sendiri malah jatuh meskipun sempat bangun lanjut lari, namun kembali terjatuh. You are nothing. Komandan Amerika dan juga rekan yang lainnya menguatkan semuanya agar bertahan selama mungkin, karena ia mendengar bahwa pasukan sekutu sudah semakin mendekat. Komandan ini memang rajin menguping pembicaraan orang Jepang, makanya ia selalu update dengan kabar terkini. Hari-hari dilalui tahanan layaknya bekerja serabutan. Louis, komandan, dan yang lainnya juga kebagi tugas sebagai pengangkut muatan WC yang setiap hari harus dibuang ke danau. Hingga suatu malam, Watanabe melakukan pemeriksaan ke kamp tahanan. Di sana ditemukan beberapa sobekan kertas laporan marinir Amerika yang menyimpannya pun dihajar oleh Mas Watanabe.
Keesokan harinya, mereka melihat pesawat bombers Amerika telah membombardirkan wilayah kota Shinagawa dan sepertinya hampir mencapai kemenangan. Saat tengah malam dan semuanya hendak istirahat, si Watanabe masuk ke kamp tahanan dan membangunkan Louis. Tanpa sebab yang jelas, dia langsung saja menghajar Louis dengan sabuknya. Jepang. Beberapa hari kemudian, Louis dipanggil ke kantor dan dipertemukan dengan perwakilan dari sebuah stasiun radio di kota Tokyo. You want to tell family you are not dead? Rupanya, di Amerika sana telah beredar berita seputar olahraga bahwa Louis sang Olimpik telah meninggal. Jadi, pihak radio menawarkan Louis untuk mengklarifikasi kabar keliru itu. Louis ditawarkan berbicara di stasiun radio guna mengumumkan kepada publik Amerika dan keluarganya bahwa dirinya masih hidup. Ia pun dibawa menuju kota Tokyo. Di sana, ia dijanjikan kebebasan berbicara sesuai keinginannya. Masuklah Louis ke dalam studio sebagai bintang tamu program acara malam itu. Tukang pos menelepon setelah pembukaan yang dilakukan host. Louis pun mulai bicara pengumuman itu dan ditujukan spesifik kepada keluarga bahwa dirinya masih hidup dalam keadaan sehat walafiat. And the first time in 2 years that you will have heard my voice. I am uninjured and in good health. Setelah itu, ia pun dijamu di sebuah restoran mewah. Kali ini orang radio menawarkan Louis untuk muncul lagi di acara tadi, namun harus membacakan selembar teks Jepang yang berisi propaganda anti-Amerika. Ia juga ditawari kehidupan di luar penjara dengan fasilitas yang serba mewah kalau dirinya mau membacakan teks tersebut. I can't say this Why not? because it's not true. Pihak Jepang ingin memanfaatkan ketenaran Louis untuk melakukan propaganda. Namun meskipun demikian, Louis tetap menolak. Siangnya, ia pun dikembalikan lagi ke kamp Omori dan dengan antusiasnya disambut oleh si Watanabe. Dia pun sudah mempersiapkan materi hukuman terbaru, yaitu memerintahkan seluruh tawanan Amerika agar bergiliran menonjok keras muka Louis. Komandan Fish mendapat giliran pertama. Awalnya menolak, namun setelah Mas Kopral membawa seorang rekan yang sedang sakit dan menomboknya di depan umum, Louis yang gak tegaan lalu memohon ke rekannya agar segera menonjoknya, dan akhirnya materi pun dilaksanakan. Next! Come on, hit me! Mereka bergiliran memberikan gumpal tangan, dan Louis membentak rekannya yang ragu-ragu. Proses itu sangat long time, hingga akhirnya Louis sang Olimpik pun ambruk. Semusim pun berlalu dan memasuki musim dingin. Para tahanan dipersilakan mengisi acara hiburan. Mereka mempersembahkan drama Cinderella dengan pemain para mas-mas tahanan. Di tengah acara santai itu, Watanabe duduk menghampiri Louis. Dia mengabarkan berita baik bahwa dirinya sudah mendapatkan jatah promosi. Jadi, esok hari ia akan pergi dari kamp Omori menuju tempat penugasan yang baru. Namun Louis di sini nggak menanggapi apa-apa. Esok harinya si Watanabe benar-benar pergi. Setelah kepergian Watanabe, para tahanan mulai bisa bernafas sedikit lega. Mereka bisa asik main kartu dan ketawa ketiwi meskipun tetap nggak bisa dipungkiri bahwa mereka kangen istri. Suatu malam, para tahanan terbangun dengan serangan bombers Amerika yang menyerang skala besar di tengah kota Shinagawa. Para tahanan diperintah untuk memadamkan api, namun mereka enggak menghiraukannya. Dan sepertinya Jepang sudah berada di ambang kekalahan. Hal itu justru malah membuat Komandan Fitz khawatir. Bisikan yang ia dengar beberapa hari yang lalu dari dialog penjaga, apabila Amerika memenangkan peperangan, maka semua tahanan akan dihabisi. We win, we're dead. Esoknya mereka dikeluarkan dan hendak dipindah ke penjara baru. Saat itulah mereka baru menyadari bahwa seluruh kota Shinagawa sudah layaknya Palestina sekarang dan sudah diambang kekalahan. Semua tahanan dikereta apikan dan dibawa ke barat laut yang masih dekat Tokyo.
Lokasi kali ini adalah sebuah gudang batu bara. Di sana terlihat sangat banyak tawanan Amerika yang dipekerjakan menloader batu bara dari tongkang. Tahanan kemudian dibariskan guna menunggu kedatangan komandan kamp baru ini. Louis melihat ke sekitar, lalu tiba-tiba saja sesuatu membuatnya oleng karena trauma. Pemimpin camp ini pun muncul yang rupanya malah si Watanabe lagi yang kini sudah naik pangkat jadi sersan. I am Sergeant Watanabe. Dia kemudian memberikan sambutan dengan kata-kata yang sama seperti dulu. Saat berhadapan dengan Louis, kerinduannya pun semakin menjadi-jadi. Why don't you look me in the eye? Di camp baru ini, semua tahanan ngerasa riwayat mereka bakalan stuck di sini. Semua orang mendapatkan tugas yang lebih menyiksa. Masing-masing dibekali bagul batu bara yang harus mereka panggul dari atas tongkang menuju gudang. Mending kalau konstruksinya cukup. Mereka yang lemas tak bertenaga pun tetap diwajibkan melakukan tugasnya. Hingga suatu ketika, Louis didorong begitu saja oleh wakil sersan. Alhasil kakinya pun jadi terkilir. Saat malam pun, para tawanan ditidurkan di tanah berbatu yang beralasi selembar karung goni. Lily, you alright? Suatu hari, karena terlalu kelelahan, Louis sejenak berhenti mengambil nafas namun gak ada toleransi. Dia langsung diseret oleh penjaga yang langsung dihadapkan ke Watanabe. Ia diperintah untuk mengangkat sebatang balok di atas kepala dan juga menyuruh penjaga untuk menembak mati jika Louis menjatuhkan balok itu. Over your head. Dengan energi seadanya, Louis berusaha mengangkatnya, namun ia sempat oleng dan hampir jatuh. Namun Louis masih bisa menyeimbangkan diri. Adegan ini terus berlangsung seperti itu hingga membuat semua orang terhenti dan menyaksikan. Posisi balok sudah agak merendah di bahunya. Setelah sekian menit, Louis pun menatap matanya dan mengangkat balok sambil berteriak sekencang mungkin. Hal itu makin menjatuhkan moral Watanabe yang mau tidak mau harus mengakui bahwa ia telah gagal meruntuhkan seorang Louis. Louis terus menatapnya hingga Watanabe merasa iba. Setelah puas memukuli Louis, sersan pun bersimpuh sebagai pertanda bahwa ia telah menyerah. Ia sudah lelah menyiksa Louis bertahun-tahun tanpa hasil. Louis pun juga sudah pingsan dan tergeletak di sana hingga malam. Esoknya dalam sebuah apel pagi hari, Watanabe enggak muncul dan hanya wakilnya saja yang dengan bantuan Komandan Fitz sebagai translator. Dia menyampaikan sebuah kabar peperangan yang dinyatakan telah berhenti. Dan kini, para penjaga mengundang para tawanan buat mandi di sungai Hokura. Mereka bergembira namun juga bingung karena meskipun perang dinyatakan usai, nyatanya mereka tetap diperlakukan layaknya tawanan. Ketika tiba di sungai itu, sebuah pesawat Amerika melintas. Disitulah mereka baru berani mengekspresikan kegembiraan. Para penjaga pun gak ada yang berani melarang. Setelah itu pesawat tadi mulai ngedrop berbagai barang logistik yang mana berupa aneka makanan dan aneka merek rokok. Mereka juga menyelipkan majalah yang membuat foto-foto kekalahan Jepang oleh pasukan sekutu agar mereka lebih yakin menyambut kemenangan itu. Namun bagi sosok Louis, urusan masih belum kelar antara dirinya dengan si Master Tengil anak orang kaya itu. Louis mencari ke ruangannya namun ternyata si Joko Kendil itu sudah duluan melarikan diri. Esoknya semua tahanan sudah dipulangkan ke tanah Amerika dan Louis pun disambut oleh keluarganya yang sudah menanti-nanti.
Sejak saat itu, Musushiro Watanabe bersembunyi beberapa tahun menghindari tuntutan sebagai salah satu penjahat perang. Ia berhasil bersembunyi karena the power of Boka, sampai akhirnya dia diberikan amnesti oleh Amerika Serikat dalam upaya perdamaian dengan Jepang. Sebagai permintaan maaf dan penghargaan, pemerintah Jepang kemudian memberikan Louis sebagai pembawa obor dalam Olimpiade musim dingin 1988 di Nagano, Jepang. Saat itu usia Louis sudah 80 tahun.